Sesaat lagi Anda akan menyaksikan acara Dokter Inyong kerjasama Satelit TV dengan Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Halo, selamat malam pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Dr. Mia dalam acara Dokter Inyong. Seperti biasa, malam ini kita akan membahas seputar gaya hidup sehat dan tentang dunia kesehatan, tentunya dengan menghadirkan pakar-pakar kesehatan yang expert di bidangnya. Mereka adalah dokter-dokter spesialis dari Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Acara ini terselenggara atas kerjasama Rumah Sakit Ananda Purwokerto dan Satelit TV. Oke, malam ini saya ingin membahas tentang penyakit jantung bawaan karena banyak sekali kejadian-kejadian ya, sepertinya di Indonesia ini. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita sudah menghadirkan dokter spesialis jantung. Beliau adalah Dr. Abraham Avicenna. Selamat malam, dokter. Selamat malam. Ya, ketemu lagi ya, dok, dengan saya, ya. Dok. Sehat, dok? Alhamdulillah sehat. Saya di sini ingin membahas tentang penyakit jantung bawaan, dok. Oke. Ya, gimana nih, dok? Untuk pengertiannya sendiri sebenarnya apa itu, dok? Jantung Jadi bawaan, dok? Penyakit jantung bawaan adalah kelainan struktural dari jantung sehingga menyebabkan gangguan dari fungsi dari aliran darah di jantung itu sendiri. Dan ini gangguannya adalah didapat atau diperoleh sejak lahir, ya, diperoleh sejak lahir. Jadi karena adanya ketidaksempurnaan pembentukan dari ruang-ruang jantung, sehingga saat bayi itu lahir terdapat gangguan struktural dari jantung itu sendiri. Gitu. Nah, itu biasanya sudah kelihatan sejak dari dalam kandungan apa enggak ya, dok ya? Kalau saat ini karena kecanggihan dari teknologi, kita bisa mendeteksi lebih awal. Jadi dari dalam kandungan kita sudah bisa deteksi. Jadi dari USG dari kandungan itu bisa, tapi alat USG-nya sendiri memang khusus. Dan tidak di semua center rumah sakit itu memiliki. Gitu. Berarti bukan USG yang seperti pada umumnya yang 2 dimensi itu, bukan ya, dok ya? Ya, jadi resolusinya mungkin lebih tinggi karena jantung pada janin itu kan kecil. Jadi harus resolusinya benar-benar baik. Gitu. Terus gejalanya sendiri itu gimana, dok, biasanya, dok, kalau gejalanya macam-macam. Jadi penyakit jantung bawaan ini sebetulnya dibagi menjadi 2 golongan besar, yaitu yang biru dan tidak biru. Yang biru atau istilahnya sianotik, ya, itu dari lahir atau mungkin beberapa bulan setelah lahir, bayi ini biru. Bibirnya terlihat biru, ujung-ujung jari itu terlihat biru. Bahkan kalau bayinya menangis, dalam mulut terlihat biru. Gitu. Ya. Lidahnya, dok? Lidah sama dalam mulut. Iya. Kalau yang tidak biru, memang secara penampakan dari luar ini tidak terlihat kelainan. Cuma biasanya muncul gejala-gejala seperti tumbuh kembangnya terlambat, gitu. Terus kemudian berat badannya tidak bisa naik-naik, kemudian kalau meneteh atau menyusu itu lebih cepat capek. Mungkin sesak gitu apa ya, dok? Sesak, ya. Gitu, ya. Nah, itu biasanya tuh penyebabnya apa ya, dok? Kalau sebagian besar kayaknya kejadiannya meningkat ya, dok, ya, untuk penyakit jantung bawaan. Jadi penyebabnya kalau dari penyakit jantung bawaan itu adalah ketidaksempurnaan dari proses pembentukan organ, terutama organ jantung. Ya, itu kan biasanya pada 3 bulan pertama kehamilan. 3 bulan pertama. Jadi kalau 3 bulan pertama kehamilan ini ibu mengalami sesuatu hal atau mengkonsumsi zat-zat tertentu yang akan mengganggu pembentukan organ jantung, maka bayi nanti lahir akan mendapatkan
kelainan jantung bawaan. Oh gitu. Oke. Sepertinya ada yang mau lewat dulu ya dok ya. Kita anu dulu aja ya dok ya. Kita break dulu aja. Oke pemirsa, kayaknya makin seru ya percakapan kita ya dok ya. Kita lanjutkan nanti dulu. Ada yang mau lewat dulu, jangan kemana-mana, tetap di Dokter Inyong. Masih bersama saya Dr. Mia dan narasumber kita Dr. Abraham Avicenna. Nah, kita lanjutkan dulu ya dok ya. Untuk tadi penyebabnya nih dok, saya penasaran nih dok, dari zat-zat apa saja sih dok yang bisa menyebabkan tadi gangguan atau penyakit jantung bawaan? Ya. Gitu. Kalau zat-zat atau obat-obatan yang bisa menyebabkan gangguan dari pembentukan organ jantung itu antara lain mungkin yang sekarang lagi sedang diperangi adalah amfetamin. Amfetamin ini kalau istilah umumnya ekstasi ya. Nah itu juga bisa. Kemudian obat-obatan seperti thalidomid itu sudah banyak ditarik dari pasaran. Banyak sebetulnya untuk obat-obatan. Jadi memang kalau ibu hamil itu harus hati-hati dalam mengkonsumsi obat dan jamu. Karena kalau jamu kita tidak tahu isinya apa. Iya betul. Gitu. Kadang ada yang campuran obat juga ya dok ya. Ya betul. Terus kalau untuk alkohol itu biasanya berpengaruh juga nggak dok? Ya alkohol juga salah satu zat yang bisa berpengaruh. Jadi konsumsi alkohol yang pada ibu hamil itu dapat mengganggu proses organogenesis atau pembentukan organ-organ dari janin. Mungkin bukan jantung aja berarti ya dok ya? Bukan jantung saja. Jadi nanti lahir bisa bukan hanya kelainan jantung bawaan, mungkin ada kelainan-kelainan dari organ lain juga. Nah itu yang sangat menyedihkan kalau sampai. Ya, jadi memang lahir dengan cacat ya dok ya, kasihan ya. Iya oke. Terus biasanya jenisnya apa aja nih dok yang paling sering terjadi di Indonesia? Oke, kalau jenis-jenisnya tadi sudah saya sebutkan ada dua golongan besar, yang biru dan tidak biru ya. Kalau yang tidak biru itu ada defek dari septum atrium atau defek dari sekat di serambi jantung. Kemudian ada defek septum ventricle atau defek dari sekat di bilik jantung. Ya, kemudian ada namanya patent ductus arteriosus. Jadi ada hubungan dua pembuluh darah besar yang mestinya dia berpisah, ini ada hubungan. Gitu. Nah, jadi darahnya bercampur. Oh gitu. Itu tidak biru. Kalau yang biru yang paling banyak adalah tetralogi Fallot. Oh iya betul. Iya tuh. Cukup sering menjumpai juga itu ya dok ya untuk tetralogi Fallot ya dok ya. Terus kalau biasanya itu yang sering dibawa ke rumah sakit dalam kondisi gawat itu seringnya yang apa dok? Ya, kalau yang kegawatan ini biasanya kebanyakan yang biru. Yang biru biasanya pada pasien-pasien dengan TOF tadi atau tetralogy of Fallot ya, itu bisa terjadi namanya spell hypoxic. Itu seperti apa ya dok jadi, biasanya resikonya lebih tinggi pada anak atau bayi di bawah usia 1 tahun, di mana dia belum bisa banyak berbuat ya, sehingga pada saat makin biru dia tidak bisa mencegah itu, sehingga dia makin biru dan makin sesak, kadang bisa sampai penurunan kesadaran atau kejang. Gitu. Oh gitu ya dok ya. Kalau yang usia lebih dewasa biasanya dia sudah bisa mengkompensasi dirinya sendiri. Salah satunya kalau sudah bisa lari, begitu dia agak sesek, dia jongkok. Nah itu bisa mengurangi dari birunya itu sendiri. Berarti refleksnya anaknya ya dok ya? Sebetulnya dia tidak tahu, tapi sudah terbiasa kalau jongkok seseknya berkurang. Oh gitu. Jadi dia kalau pas lari tiba-tiba jongkok, nah itu. Makanya mungkin di Indonesia sering kebanyakan kasus ketawanya setelah dewasa ya dok ya? Ya. Jadi kalau banyak penyakit jantung bawaan ini juga bisa sampai dewasa. Bahkan ada yang TOF itu umur
30-40 tahun itu ada. Iya. Sampai itu menikah bisa survive ya? sampai umur segitu. Ya. Saya punya beberapa pasien malah sampai melahirkan 2 anak bisa. Oh, berarti untuk proses persalinannya bisa ya dok ya? Ya memang resiko sih pasti lebih tinggi daripada orang normal ya. Dan memang kalau ada kelainan seperti itu sebelum dikoreksi sebaiknya tidak hamil dulu. Oh gitu. Karena resikonya besar untuk mengancam ibu dan janinnya sendiri. Oh gitu ya dok ya. Berarti biasanya kalau yang kegawatan itu memang seringnya kalau ketahuannya biru ya dok ya. Kalau misalnya memang nggak ketahuan biru nggak diperiksakan ya dok? Ya kadang dok, gitu. Jadi yang tidak biru itu biasanya ketahuannya kebetulan. Jadi pada saat anak itu demam diperiksakan ke dokter, begitu diperiksa ini jantungnya ada bunyi-bunyian, bunyinya ada yang tidak normal. Gitu. Nah itu biasanya baru dirujuk ke dokter spesialis anak atau dokter spesialis jantung. Oh gitu. Iya. Apa demam itu termasuk gejalanya dok? Bisa pada penyakit jantung bawaan yang tidak biru, terutama yang aliran darah ke parunya lebih tinggi dari orang normal, itu maka lebih mudah terjadi batuk dan demam. Gitu. Jadi infeksi saluran napas berulang itu bisa terjadi. Jadi anak sedikit-sedikit demam, batuk-batuk diperiksakan. Mungkin pertama sekali 2 kali belum terlalu jelas. Nanti ketahuan ini ternyata ada suara jantung yang tidak normal. Nah, itu baru Oh gitu ya dok ya. Wah makin seru aja nih ya dok ya. Masih banyak nih yang pengen saya tanyakan nih. Oke. Kayaknya kita break dulu aja ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Dokter Inyong. Ya, kembali lagi bersama saya Dr. Mia dan narasumber kita Dr. Abraham Abisena. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada pemirsa apabila ingin berinteraksi langsung atau bertanya seputar penyakit jantung bawaan, silahkan bisa menghubungi ke nomor yang sudah tertera di layar kaca Anda. Oke, kita lanjutkan dulu ya tentang pertanyaannya tadi dok. Saya penasaran apakah penyakit ini ya, karena ini bawaan ya dok ya, ini bisa disembuhkan apa enggak ya dok ya? Oke, ini jadi kalau bawaan itu tadi saya bilang kelainan struktural ya, jadi ada bentuk ya atau anatomis yang lain. Jadi penyembuhannya adalah bukan dengan obat. Oh gitu. Ya, jadi kalau ada lubang ya lubang itu ditutup. Kalau ada pembuluh darah yang geser tidak pada tempatnya ya harus digeser. Oh gitu, berarti dengan jadi operasi? Ya. Oh. Gitu. Gitu ya dok. Ya lah, itu kira-kira kalau sejauh ini dari kasus yang ada dok, untuk tindakan operasi itu cukup bermakna atau enggak dok? Oh iya, bermakna sekali hasilnya. Banyak ya dok, berarti kasus-kasus yang berhasil ya dok ya? Banyak. Itu untuk rata-rata semua kasus atau ada yang bisa dok, bisa dengan misalnya yang ketahuannya dewasa nih dok, baru ketahuan jantung bawaan dewasa itu gimana? Ya. Jadi ketahuan lebih dini, dikoreksi lebih dini, tentu hasilnya akan lebih baik. Oh gitu. Ya. Tapi kalau sudah terlampau usianya terlampau jauh atau dewasa, ya, di mana biasanya sudah terjadi komplikasi, nah itu yang susah. Kadang ada penyakit seperti tadi atau defek septum atrium atau defek septum ventricle, di mana tekanan parunya sudah terlalu tinggi, itu tidak bisa ditutup. Bahkan kalau ditutup malah akan membahayakan. Oh gitu. Iya. Jadi memang sebelum dilakukan operasi ini harus dilakukan pemeriksaan serial yang lebih teliti lagi. Iya dok ya. Kemudian misalnya nih dok, kalau tadi kan ada deteksi dini dengan USG khusus ya dok ya, saat hamil berarti ya dok ya.
Nah itu kan biasanya ada pemeriksaan untuk detak jantung ya dok ya. Nah itu dari situ biasanya kelihatan dok bahwa ada yang tidak beres nih kayak gitu. Kalau dari detak jantung saja kemungkinan susah untuk dideteksi. Biasanya memang harus lebih teliti itu melihat apa namanya. Jadi kalau jantung janin masih dalam kandungan, itu memang masih lubang-lubang. Oh gitu. Gitu. Jadi tidak semua penyakit jantung bawaan pun bisa dideteksi dari kandungan, itu tidak bisa. Karena memang janin itu masih lubang-lubang. Nanti saat dia lahir baru lubang itu menutup segera. Gitu. Gitu. Karena sirkulasinya memang masih beda dengan orang normal atau bayi yang setelah lahir itu. Oh beda. Gitu ya dok ya. Berarti itu tadi yang dimaksud USG khusus itu saat sudah lahir ya dok ya? Enggak. Jadi pada saat masih dalam kandungan, salah satu contoh aja, ada penyakit jantung bawaan di mana jantung yang sebelah kiri itu tidak berkembang sama sekali. Oh gitu. Itu bisa dideteksi dari situ. Oh iya. Gitu. Iya. Oke. Ya. Kemudian ini dok, saya ingin tanya lagi, kalau misalnya deteksi dini selain yang untuk USG dok, itu bisa dengan apa sih dok? Mungkin kalau yang tidak jauh dari jangkauan rumah sakit atau jauh dari intinya fasilitas kesehatan ya dok ya, itu bisa dengan apa nih dok? Kalau bayi yang sudah lahir minimal dengan stetoskop. Oh gitu. Ya, jadi dokter di puskesmas pun itu bisa mendeteksi dini ya. Jadi kalau ada bayi kok suara jantungnya kok ada bising jantung ya namanya. Nah itu ada kemungkinan ini penyakit jantung bawaan. Entah gitu. di katupnya, entah di sekatnya, entah di pembuluh darah besarnya yang kelainan bisa. Itu sebaiknya segera dirujuk aja ya dok ya ke dokter spesialis ya dok. Oke. Nah ini dok, saya tadi agak ya dok ya, untuk pasien-pasien yang jenis tidak biru nih dok, itu kan ada gejala sulit menyusu nih dok. Nah itu kalau kayak gitu kira-kira gimana ya dok untuk penanganannya ya dok ya? Apa harus dengan berarti apa namanya harus diberikan gitu, padahal kan anak-anak biasanya harus nyusu ya. Kesulitan menyusu itu dalam arti begini, bayi itu kalau menyusu dia cepat lelah. Sehingga sebentar-sebentar putus. Otomatis intake dari susunya itu sendiri pun kurang, sehingga tumbuh kembangnya berkurang. Gitu. Nah, iya. Biasanya untuk awal menangani gejala seperti itu bisa dibantu dengan obat-obatan untuk mengurangi beban dari jantungnya sendiri, sehingga anak lebih bisa minum atau menyusu dengan baik, sehingga tumbuh kembangnya juga bisa lebih baik. Gitu. Sambil menunggu misalnya usianya nih mencukupi untuk dilakukan koreksi atau operasi. Gitu. Oke dok. Berarti tadi saling berhubungan ya dok antara tumbuh kembang, kemudian BAB yang sulit itu ya, terus juga sulit menyusu, itu saling berhubungan ya sebenarnya. Jadi memang dok, untuk penyakit jantung bawaan ini perlu kolaborasi dengan dokter spesialis anak sebenarnya. Oh gitu. Ya, untuk monitoring tumbuh kembang dan gizi. Biasanya itu kalau yang kalau yang kayak gitu itu biasanya mulai monitoringnya sejak kecil ya dok ya, berarti ya sejak lahir ya, kalau sudah ketahuan tuh sudah harus langsung kolaborasi ya dok ya, harus sering kontrol gitu ya ke dokter. Jadi anak sudah mulai keluhan, oh ini kok susah gemuknya atau tumbuh kembangnya kok terlambat ya itu sebaiknya dideteksi lebih dini, periksakan saja. Iya, oke. Iya dok, saya pernah dengar nih dok untuk gejala yang clubbing finger dok. Itu gejala apa itu dok ya? Oh ya, clubbing finger itu jari-jarinya seperti namanya jari tabuh atau kayak drum stick ya. Jadi ujungnya itu
mentul gitu. Ya, bendol lah kalau cara Purwokertonya ya, bendol. Jadi itu karena penyakit jantung bawaan yang biru. Oh, itu yang biru. Ya, yang biru itu seperti itu. Jadi ujung-ujung jarinya biru dan bentuknya lebih bulat. Seperti drumstick. Oh gitu. Gitu. Itu kenapa ya dok ya bisa terjadi seperti itu? Itu mekanismenya lebih ke arah seluler. Jadi karena hipoksia yang lama dari ujung-ujung jari sehingga pembentukan kukunya itu dia akan berubah. Nah itu munculnya saat dari kecil sudah muncul atau itu lambat laun. Oh lambat laun. Ya. Oh gitu. Tidak begitu lahir biru terus langsung clubbing itu enggak. Nanti bisa sebulan, 2 bulan atau bahkan setahun baru kelihatan clubbing. Tapi kalau birunya bisa langsung. Gitu. Terus untuk aktivitasnya sendiri berarti untuk penderita penyakit jantung bawaan ini harus khusus atau enggak ya dok ya? Untuk apanya? Aktivitas. Untuk aktivitas sebetulnya tidak ada pembatasan, kecuali memang ada tadi tanda-tanda dari gagal jantung. Misalkan kok sedikit-sedikit sesek, ya itu terpaksa memang harus membatasi. Tapi kalau biasanya lesinya yang lubangnya kecil, dia tidak menimbulkan gejala, biasanya aktivitas pun lebih baik, tidak ada masalah. Biasanya ada nggak dok yang penyakit jantung bawaan, kemudian dia juga punya, misalnya dari orang tua nih ada keturunan gula atau apa ya dok ya, penyakit-penyakit yang bisa menuruni gitu, itu akan memperberat nggak dok biasanya dok? Kalau gula tadi diabetes itu juga memang salah satu faktor risiko terjadi penyakit jantung bawaan. Cuma gitu, dok. Kejadiannya kecil. Ya, dia lebih ke arah misalkan bayinya lahir dengan berat badan yang besar. Kalau diabetes seperti itu. Oh gitu. Berarti tapi tetap ada resiko terjadi penyakit jantung bawaan. Ya dok. Oke. Kemudian ini dok, untuk pencegahannya dok, pencegahannya sendiri kira-kira gimana dok? Ada nggak dok apa yang harus dilakukan biar intinya menghati-hati nih supaya itu pencegahannya adalah hati-hati. Jadi saat hamil harus benar-benar hati-hati. Sekarang juga tiap ibu hamil itu harus di screening torch ya. Toxoplasma, itu termasuk ya dok ya? Ya, itu termasuk itu. Dan itu sering juga kejadiannya. Dan itu nanti bisa menyebabkan multi organ. Jadi bukan hanya jantung yang ada kelainan, tapi kelainan bawaan bisa di organ-organ lain. Gitu. Itu torch. Infeksi hati-hati, obat-obatan hati-hati. Ya, kemudian menikah sebaiknya usianya tidak terlalu muda, dan hamil usianya tidak terlalu tua. Itu juga faktor risiko. Iya. Gitu. Sebetulnya memang faktor risikonya tuh banyak sekali. Sampai-sampai kita tidak bisa menentukan secara pasti, ini karena ada risiko ini sehingga terjadi anaknya seperti ini. Gitu. Banyak juga ada untuk faktor risikonya ya? Ya, banyak sekali. Oke. Terus tadi ya dok, untuk menikah usia muda ya dok ya, itu resiko ya dok ya? Resiko sekali menikah usia muda dan hamil terlalu tua ya dok ya? Oke dok, kayaknya kita mau ada yang lewat dulu dok. Oke. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Dokter Inyong. Jumpa lagi bersama saya Dr. Mia dan narasumber kita Dr. Abraham Avicenna. Oke dok,
Saya ingin bertanya lagi nih dok ya, kita lanjutkan sambil menunggu penelpon nih. Oh ya, mungkin saya ingatkan dulu ya untuk pemirsa yang ingin berinteraksi langsung dengan Dr. Abraham, mungkin bisa langsung menghubungi nomor yang sudah tertera di layar kaca Anda. Oke. Kita lanjutkan dok. Ini tadi untuk penanganannya ya dok ya, saya ingin sedikit lebih tahu nih dok. Mungkin tadi sudah saya tanyakan sedikit sih dok. Apakah untuk penyakit jantung bawaan ini harus dioperasi semua dok gitu? Ya, sebagian besar memang harus operasi. Ya, intinya kelainan itu harus dikoreksi, bukan dengan obat. Kalau sekarang tidak semua harus dioperasi. Ada alat tertentu ya. Ini juga prosedurnya seperti kateterisasi jantung. Ya, jadi itu kalau ada yang lubang, kemudian kita periksa memenuhi syarat-syarat tertentu, maka itu tidak perlu operasi, kita hanya bisa pasang suatu alat ya seperti payung bentuknya, jadi disumpelkan di situ. Nah itu nanti sudah selesai, kalau sudah sumpel gitu selesai. Oh gitu, itu fungsinya untuk membuka berarti ya dok ya? Bukan, untuk nutup. Jadi lubang yang ada misalnya sekat defek dari septum atrium itu lubang, maka kita bisa tutup di situ pakai device atau pakai alat. Berarti beda seperti untuk penyakit jantung yang koroner itu kan dibuka malah ya dok ya? Kalau itu balon dibuka. Ini prosedurnya hampir sama, cuma itu kita memasang alat di situ seperti payung. Nah kalau sudah rapat kita tinggal di situ. Oh gitu. Itu bisa untuk seterusnya ya dok ya? Iya. Dan itu tinggal sampai dia dewasa pun tidak masalah. Tidak masalah ya dok ya. Sampai saat ini yang bisa yang defek septum atrium, defek septum ventricle, dan paten ductus arteriosus itu bisa disumpel di situ. Oh gitu ya dok ya. Nah, saya ingin mungkin pemirsa juga pengen tahu, kalau misalnya ini ya dok ya terjadi kegawatan nih dok, kayak itu yang tiba-tiba anaknya sesek nih dok di rumah gitu, sedangkan dia jauh dari fasilitas kesehatan. Nah itu baiknya apa nih dok yang bisa dilakukan dari orang tua atau sebelum dibawa ke fasilitas kesehatan dok? Iya. Jadi semua ya, ini kalau kondisi yang tiba-tiba sesak ya, itu kan termasuk kriteria kegawatan. Jadi jangan dibawa ke poliklinik, bawalah ke UGD. Oh gitu. Sudah, itu semua penyakit, tidak hanya penyakit jantung bawaan, semua penyakit. Kalau merasa ini ada sesuatu yang membahayakan, jangan dibawa ke poliklinik, bawa saja ke UGD. Berarti termasuk ke puskesmas juga mungkin sebaiknya jangan ya dok ya, langsung ke puskesmas. Kalau ada UGD-nya tidak apa-apa. Oh gitu, berarti puskesmas yang besar mungkin ya dok ya. Oke. Nah ini dok, saya ingin nanyakan lagi ya dok ya. Untuk selain tadi dok, dari gejala yang bibir biru, kemudian ujung jari ya dok ya, termasuk lapping finger. Iya, itu biasanya untuk yang jenis biru itu tadi memang oh ya sebentar dok, sepertinya ada telepon dok. Oke. Kita terima dulu ya dok ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Oke, putus dok. Iya, sayang sekali. Nanti kita tunggu ya dok ya. Iya. Oke dok, saya ingin melanjutkan ya dok ya untuk pertanyaan saya tadi. Ini dok, untuk gejala ya dok ya,
yang tadi biru maupun tidak biru ya dok ya. Oke, ada masuk lagi dok. Kita terima dulu dok. Halo, selamat malam, Dokter Inyong. Halo. Halo. Halo, ya selamat malam Bapak. Dengan siapa di mana? Iya. Selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa di mana? Jadi dengan Bapak Ferry, Bu. Ferry, Bapak Ferry di mana? Iya. Di Limpakuwus. Limpakuwus. Iya. Iya. Ya. Monggo Bapak. Jadi gini, Dok. Ya. Kalau misalkan ada keringat tangan kadang keluar keringat dingin berlebih, itu ada hubungannya dengan penyakit jantung enggak ya, Dok ya? Iya. Gitu aja Bapak? Iya, cukup gitu aja. Terus sama kemungkinan kematian tiba-tiba sama penyakit jantung itu ada kaitannya enggak, Dok? Oke. Gitu ya Bapak ya? Terima kasih Bapak. Ya, bisa langsung dijawab dok. Saja. Jadi kalau keringat di tangan berlebihan ini sama seperti saya. Jadi itu tidak selalu ada hubungannya, ya. Jadi itu hanya mitos, karena keringat di tangan itu banyak sekali faktornya. Jantung bisa, tapi itu kecil kemungkinannya. Kecemasan bisa, kemudian suhu ruangan atau udara itu bisa. Ya, jadi tidak selalu ini banyak keringat terus ini mesti punya kelainan jantung, tidak. Yang berkeringat terus kelainan jantung adalah tangannya keringatan terus tapi dingin. Nah, itu tanda-tanda aliran darah di ujung-ujung tangan dan kaki itu kurang. Masih ada kemungkinan, tapi belum pasti. Belum pasti. Gitu. Jadi jangan dianggap ya, Pak Ferry, jangan dianggap kalau tangan keringatan terus jantungan, itu bukan. Ya, itu hanya mitos. Kemudian yang kedua tadi kematian tiba-tiba dong. Kematian tiba-tiba. Jadi kematian tiba-tiba itu banyak ya penyebabnya, tapi yang penyebab paling banyak memang jantung. Yang namanya sudden cardiac death. Kematian mendadak karena jantung. Nah, ini yang mungkin pembahasan yang dulu, ya penyebabnya adalah serangan jantung koroner yang mendadak. Gitu. Itu paling banyak menyebabkan kematian mendadak. Biasanya sakit dada, terus langsung kolaps. Itu gitu. Bisa. Biasanya karena ada gangguan irama. Berarti ada komplikasinya komplikasi irama jantung yang berbahaya. Itu sebaiknya kalau sudah ngerasa sakit dada berarti langsung harus dibawa ke itu ya dok ya. Tadi itu sakit dada yang sakit sekali ya sampai keringat dingin, itu jatahnya bukan di poliklinik tapi larilah ke UGD. Gitu, termasuk kegawatan. Obatnya lebih lengkap ya dok ya kalau di UGD persediaannya ya dok ya. Oke, belum ada telepon lagi, kita sambil nunggu ya dok ya. Saya jadi ingat nih dok. Ada beberapa kasus yang saya temui itu pasien dewasa, dia katanya sering pingsan dok. Nah, kemudian katanya di situ baru diketahui bahwa dia sakit jantung dok. Itu benar nggak ya dok ya kalau kayak gitu dok? Belum tentu. Belum tentu ya dok ya. Jadi orang pingsan itu penyebabnya banyak. Jantung bisa, saraf bisa, atau kombinasi dari keduanya. Itu bisa. Jadi itu harus diperiksa lebih lanjut lagi. Gitu. Dari mana asal mulanya ya dok ya? Mungkin cemas juga bisa ya dok ya? Bisa, tahu pingsan ya. Psikosomatis bisa. Oke. Iya. Oke dok. Ada yang mau lewat lagi nih dok. Oke. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Dokter Inyong.
Oke, masih bersama saya Dr. Mia dan narasumber kita Dr. Abraham Vicena. Kita mau melanjutkan lagi. Apabila pemirsa masih ingin bertanya atas seputar penyakit jantung bawaan, masih bisa menghubungi kami di layar kaca Anda. Itu ada nomor telepon kami. Oke, ini Dok, untuk pertanyaan yang masih sedikit mengganjal Dok dari saya Dok. Untuk pemeriksaan tadi kan deteksi dini ya Dok ya, sudah saya tanyakan ya Dok ya. Kemudian untuk deteksi yang lain Dok, ada nggak Dok pemeriksaan lain Dok selain USG Dok? Ya, jadi untuk deteksi dini adalah pertama tadi gejala ya, gejala anak sesak, biru dan lain sebagainya itu tadi. Kemudian kalau memang ada mengarah ke sana, bisa kita lakukan pemeriksaan. Antara lain tadi pemeriksaan fisik sudah lewat. Elektrokardiografi atau rekam jantung. Oh iya, orang itu bisa mengenal rekam ya. jantung gitu. Kemudian ronsen ya, ronsen dada. Ya, jadi kelihatan ya Dok ya biasanya. Ronsen dada bisa mengarah untuk diagnosa tertentu. Jadi jantungnya bentuknya seperti apa, parunya seperti apa, itu bisa mengarah ke diagnosa tertentu. Oh gitu. Kemudian yang paling penting adalah pemeriksaan ekokardiografi. Nah, ini dengan ekokardiografi atau istilah awamnya mungkin USG jantung ya, itu bisa melihat kalau ini ada lubang di sini besarnya sekian, bisa dilihat. Oh gitu Dok, lebih jelas. Dan ini ya, di Dok? Ananda sudah bisa. Oh gitu, Itu saya banyak terima oke. pasien seperti itu. Oke, berarti lebih jelas ya Dok menggunakan echo ya Dok ya? Ya, betul. Mungkin kalau untuk ronsen hanya bentuknya aja ya Dok ya? Ya. Mungkin seperti tetralogi Fallot tadi ya Dok ya? Ya, bentuknya kan berbeda dengan jantung normal. Oke. Belum ada telepon ya Dok ya? Oke. Ya. Kemudian untuk tadi Dok, untuk EKG Dok, saya ingin tanya, biasanya kelihatannya kan hanya itu Dok, misalnya ada infak atau iskemik kayak gitu aja Dok ya biasanya. Ya, jadi rekam jantung itu sebetulnya luas sekali fungsinya. Jadi tidak hanya melihat penyakit jantung koroner itu tidak. Kita melihat dampak dari jantung itu sendiri. Jadi kalau ada pembesaran jantung kanan karena penyakit jantung bawaan atau bukan, pembesaran jantung kiri itu bisa terlihat. Oh gitu. Nah, dari situ kita bisa mengarah ke diagnosa tertentu. Oh, oke. Jadi kalaupun nanti ternyata di echo hasilnya. Oke, sepertinya ada telepon ya Dok ya. Oke, ya. Halo, selamat malam. Iya, Selamat malam. malam. Selamat malam Ibu, dengan siapa di mana? Ini dari Keneten, Purwokerto. Dengan Ibu siapa? Mau nanya, namanya Pak Soma, ini suami saya. Pak Soma. Pak Soma. Ini keluhannya sesak napas. Kalau jalan, kalau aktivitas itu sesak napasnya. Oh ya. Sudah Itu berapa lama? gimana? Sudah berapa lama Ibu? Udah berapa tahun lah, udah lama. Oh, sudah lama. Iya. Sudah pernah periksa belum ke dokter, Bu? Udah rekaman, udah ronsen, udah opnam. Sudah lengkap kayaknya. Sudah lama ya. Iya. Gitu aja. Badannya sering sakit. Oh, badannya sering sakit. Yang ditanyakan itu gimana Dok? Ditanyakan untuk Udah, terima kasih. Iya Bu. Terima kasih Ibu. Langsung saja mungkin ya. Jadi, ini Bapak ini sudah lengkap pemeriksaannya ya. Iya, Ronsen sudah, rekam jantung sudah, buat jalan sedikit sesak. Kemungkinan memang dari jantung. Cuma saya tidak bisa memastikan karena itu tadi harus lihat EKG dan ronsennya. Karena bisa sesak itu bisa dari jantung, bisa dari paru. Oh iya. Gitu. Nah, ini untuk penyakit yang seperti itu Bapak harus kontrol rutin. Mungkin ada telepon lagi? Oh iya. Oke, kita angkat dulu ya Dok ya. Ya, monggo. Halo, selamat malam Dokter Inyong. Selamat malam. Selamat malam Bapak, dengan siapa di mana? Dari Iko.
Pak Kiko? Dari Tanjung. Oh iya, dari Tanjung. Monggo Bapak, pertanyaannya. Ya, mau tanya ini kalau konsumsi obat tensi terlalu lama itu apa bisa menyebabkan itu pembengkakan dalam kaki? Oh iya. Obatnya apa ya Bapak ya? Yang 10 mili. Amlodipin. Amlodipin iya dok. Oh iya. Itu Ada aja lagi? Bapak. Lama-lama kalau konsumsi lama betul dok kayak kamu Oke. kakinya bisa bengkak kayak gitu dok. Oh iya, oke. Gitu aja ya Bapak ya. Terima kasih dok. Oke, Selamat terima malam. kasih Bapak. Oke. Oke, bisa dijawab Ya. dokter? Yes. Jadi kalau amlodipin memang efek sampingnya adalah kaki bengkak. Mm-mm. Ini tidak terjadi pada semua orang. Memang orang-orang tertentu. Mm-mm. Nah, kalau terjadi seperti ini, Mm-mm. biasanya kita kombinasi. Kombinasi bisa dengan golongan sartan itu biasanya. Ya, bisa valsartan atau kandisartan itu bisa kita kombinasi. Biasanya bengkaknya akan hilang. Oh gitu. Tidak perlu obat kencing. Oke, Gitu. oke. Kalau masih memang belum bilang ya terpaksa amlodipin ini kita lepas. Oh, kita lepas. Ya. Oke. Berarti untuk penanganannya mungkin bisa ke dokter lagi ya dok ya? Ya, dikonsultasikan menanyakan, lagi karena mungkin itu bisa dikombinasi dengan obat lain. Iya. Karena amlodipin ini sebetulnya memang obat bagus. Oh, obat bagus ya. Oke. Ada telepon lagi dokter. Ya, Kita oke. terima dulu ya. Oke, selamat malam dengan dokter Inyong. Selamat malam dok, Iya, selamat malam. Dengan siapa Bapak? dengan Anjar Bapak Anjar di Kombas. di Kombas. Monggo Bapak pertanyaannya. Ini dok, aku mau nanya, Mm-mm. kan istri saya itu detak jantungnya nggak beraturan. Iya. Ya. Kadang jadi detaknya kayak gini, beraturan terus berhenti sejenak, terus detak lagi gitu loh. Ya. Terus Usia berapa, sering Bang? kambuh kayak gitu dok. Usia berapa? Nah, kalau lagi kambuh itu langkah awal apa yang harus dilakukan? Oh, iya. Terus aku pengen tahu itu penyebabnya apa itu dok? Kok jantungnya nggak beraturan kayak gitu? Oke. Usia ibu berapa Terus Bapak? satu lagi dok, nanya satu lagi dok. Iya, monggo Bapak. Nah, kalau penderita penyakit jantung itu apa harus setiap bulan kontrol? Walaupun mungkin itu detak jantungnya kadang udah teratur. Apa itu harus setiap kali kontrol? Ya. Ya. Gitu ya dok? Ya. Oke, Cukup ya. Bapak? Ya, Ya, terima kasih gitu Bapak. aja, Dok. Yes, Ya, matur oke, nuwun, terima Bapak. Ya, Ya. langsung dijawab ya dok ya. Ya, jadi gangguan irama jantung itu adalah mendeteksinya atau tool yang paling baik adalah rekam jantung. Jadi direkam jantung dulu, nanti bisa dilihat ini gangguan iramanya itu apa. Nah, kalau sudah tahu gangguan iramanya apa, obatnya apa. Gitu. Karena obatnya untuk gangguan irama macam-macam beda-beda. Nah, terus kemudian kalau sudah diberi obat, ternyata sudah berhenti, ini ada beberapa pasien yang memang bisa lepas obat, ada yang harus di maintenance dulu atau dilanjutkan dulu pengobatannya. Gitu. Dan ini gangguan irama ini penyebabnya memang banyak. Oh gitu ya dok ya. Antaranya apa itu Ya, dok? paling sering kalau pada wanita masih muda, biasanya faktor psikis. Oh gitu, malah Ya. psikis ya dok ya? Psikis bisa, elektrolit bisa. Elektrolit itu apa ya namanya ya? Kelistrikan di dalam tubuh. Oke. Ya, itu bisa. Kemudian macam-macam dari makanan juga bisa. Minuman, kopi, rokok itu bisa menyebabkan gangguan irama. Jadi banyak sekali yang bisa menyebabkan gitu ya, gangguan ya. irama jantung. Wah, padahal hampir
hampir 80% mungkin ya dok ya, penduduk Indonesia tuh mengkonsumsi kopi ya dok ya. Ya. Nggak cewek nggak cowok ya dok ya. Cewek, cowok. Iya, wah. Kopi. Iya ternyata resiko juga ya dok ya. Iya. Terus ini dok, pertanyaan kedua, apa harus kontrol dok setiap bulannya untuk? Ya tadi sudah saya jawab. Kalau memang gangguan iramanya sudah bisa hilang dengan obat, itu ada yang bisa langsung dihentikan, tidak minum obat lagi atau tidak kontrol. Ada yang memang harus di maintenance dulu sampai waktu tertentu aman, lepas obat tidak masalah. Berarti itu untuk semua kasus seperti itu ya dok ya? Ya. Oke, Beda tergantung dengan keluhannya. darah tinggi atau penyakit jantung koroner itu memang harus minum obat tiap hari. Oke, tergantung. Otomatis kontrol tiap bulan. Iya, Gitu. oke. Tergantung keluhannya ya dok ya. Oke, wah sudah banyak sekali nih dok ya. Oke, ada penelpon lagi ya dok sepertinya dok. Oke, kita terima dulu ya dok ya. Halo, selamat malam Dokter Inyong. Ya. Ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Bapak. Dengan siapa di Saya mana? mau nanya dok, seperti ini dok, Dari Cilongok. namanya Megi Santo. Oh, Siswanto. monggo Pak Siswanto. Saya sakit ini asam urat di tangan sama kaki. Oke. Itu gimana ya kira-kira obatnya gitu? Oh, gitu. Asam urat pernah diperiksa Pak? Sampai berapa Pak? Udah Pak. Sampai berapa asam Tadinya urat? sih kusta, katanya ini asam urat. Kusta. Sudah berobat Iya. Bapak? Udah berobat, tapi obatnya udah kelar. Iya. Iya. Asam uratnya sampai berapa Jadi ya? saya lagi kemarin adanya asam urat gitu. Oh, gitu. Iya. Kondisinya gimana ya Pak? Oh, Bapak matur nuwun Bapak. Materialnya Mbak. Langsung jawab ya, Dok. Asam urat, kalau asam urat ini bisa diberi obat ya, biasanya allopurinol kalau yang untuk maintenance. Kecuali kalau yang asam uratnya ini sedang bengkak ya atau sedang sakit-sakitnya, biasanya kita harus berikan obat anti radang dulu. Oh, gitu. Supaya meredakan peradangannya itu dulu, baru kita berikan allopurinol untuk buang asam uratnya. Nah, selain itu makanan juga harus dikontrol, mengurangi kacang-kacangan ya, termasuk kubis, terutama tuh yang paling banyak tuh melinjo. Oh iya. Kemudian daging merah itu juga mungkin bisa agak dikurangi. Oh, daging merah juga ya, Dok ya. Daging merah, daging bebek juga bisa. Gitu. Seafood Dok? Seafood juga itu asam urat juga, tapi tidak terlalu ganas seperti kacang-kacangan. Kalau kacang sedikit langsung ya Dok ya, senut gitu ya. Ini juga mungkin dari terapi kustanya juga mungkin ada hubungannya itu dengan asam urat. Tapi kalau sudah selesai sih harusnya tidak ada hubungannya sih dari asam urat itu. Iya, mungkin dari tekstur jarinya mungkin ya Dok ya, jadi kelihatan ya Dok ya. Oke. Yap. Sayang banget nih Dok, waktu kita sudah habis ya Dok ya. Padahal masih banyak yang pengen ditanyakan, mungkin juga pemirsa masih ingin menanyakan. Monggo bisa konsultasi aja dengan Dokter Bram nanti ke Rumah Sakit Ananda. Ya. Oke, pemirsa, minggu depan kita akan hadir lagi tentunya dengan tema yang sama dan yang lebih menarik lagi tentunya di jam yang sama dan di satelit yang sama, Satelit TV. Oke, terima kasih ya Dok ya atas kehadirannya, sudah mau meluangkan waktu ke sini. Oke, akhir kata saya Dokter Mia, pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu.